Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan materi tentang eksitasi, ya, terutama nanti eksitasi dengan menggunakan AVS, Automatic Voltage Regulator. Untuk biodata saya di sini nanti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pengalaman kerja, email, dan kontak saya. Untuk tujuan pembelajaran di sini yaitu nanti harapannya kita akan merubah yang tadinya mungkin masih bingung berkaitan dengan konsep generator, khususnya dengan eksitasi dan juga AVS. Diharapkan mempunyai pencerahan berkaitan dengan materi eksitasi generator. Kita mulai dari pengantar. Pada pokok bahasan saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang mesin-mesin listrik. Nah, di mana mesin listrik itu ada dua, yaitu mesin AC dan mesin DC. Nah, mesin AC juga ada dua, yaitu mesin AC jenis sinkron dan mesin AC jenis asinkron. Pembahasan lebih lanjut tentang mesin AC nanti bisa dilihat di materi saya tentang motor listrik. Ya. Untuk generator listrik, itu pada umumnya menggunakan mesin AC jenis sinkron. Jadi ini generator itu pada umumnya menggunakan mesin AC jenis sinkron. Mesin AC itu seperti yang saya sampaikan di awal bisa berfungsi sebagai motor maupun sebagai generator. Nah, untuk mesin AC sinkron ini baik sebagai motor maupun generator memerlukan mekanisme yang disebut eksitasi. Tanpa adanya eksitasi, maka pada generator itu walaupun rotornya sudah diputar dengan prime mover atau turbin, maka pada stator itu tidak akan muncul tegangan listrik. Demikian juga sebaliknya apabila dia sebagai motor listrik. Motor listrik sinkron apabila di sumbernya dihubungkan dengan tegangan listrik, maka di statornya belum akan muncul putaran sebelum diberikan eksitasi. Sampai di sini saya kira sudah jelas ya pengertian dari konsep mesin AC sinkron. Jadi mesin AC sinkron itu membutuhkan eksitasi. Berbeda dengan mesin AC asinkron. Mesin AC asinkron tidak butuh eksitasi. Nah sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan eksitasi. Kita lihat di sini. Sistem eksitasi adalah sistem supply DC. Jadi nanti sebenarnya yang dimaksud dengan eksitasi adalah kita memberikan suplai listrik DC. Sebagai apa? Sebagai penguatan pada generator listrik atau sebagai pembangkit medan magnet. Nah, dengan eksitasi ini nanti generator akan dapat menghasilkan energi listrik dengan tegangan tergantung pada arus eksitasinya. Kalau arus eksitasinya kecil, ya tegangannya kecil. Demikian juga kalau arus eksitasinya besar, maka tegangannya akan besar. Tegangan keluaran pada stator. Jadi fungsi umum dari eksitasi itu adalah untuk membangkitkan tegangan pada stator generator. Ini kalau pada generator. Kalau pada motor sinkron, fungsinya eksitasi ya untuk membangkitkan medan magnet sehingga rotor bisa berputar. Sampai di sini sudah jelas ya definisi dari sistem eksitasi. Nah sekarang kita masuk pada kontrol parameter generator. Kalau kita membahas tentang generator ada minimal 4 faktor yang nanti akan kita kontrol. Apa saja? Yang pertama adalah tegangan, yang kedua adalah daya reaktif, yang ketiga adalah frekuensi, dan yang keempat adalah daya aktif.
Nah, khusus dua ini yaitu adalah tegangan dan daya reaktif, ini adalah V, ini adalah mVar, ini dikontrol dengan menggunakan AVR atau Automatic Voltage Regulator. Nah, VAR ini sebenarnya mengatur apa? Mengatur IF, arus medan, arus eksitasi. Nah, sedangkan untuk frekuensi dan daya aktif itu adalah MW atau watt, itu nanti dikontrol dengan menggunakan governor. Nah, governor itu nanti ya mekanismenya adalah tentang buka tutup dari valve-nya, valve bahan bakarnya. Kalau PLTU ya buka tutup dari kontrol valve uapnya. Kalau PLTD ya buka tutup bahan bakarnya. Sehingga pembakarannya lebih banyak. Saya kira dengan konsep ini sudah paham ya. Nah, hari ini kita nanti akan membahas tentang AVR. Untuk mengatur apa di sini? Yaitu mengatur tegangan keluaran generator dan mengatur mVar. Nah, kita lihat untuk pandangan fisik mesin sinkron, ini adalah kalau kita bongkar mesin sinkronnya, di sini adalah bagian yang berputar atau rotatingnya, yang terdiri dari stator dan rotor. Ya. Nah, sedangkan di sini nanti ada rangkaian eksitasinya. Nah, rangkaian eksitasi ini nanti ya dihubungkan ke rotornya, bukan ke statornya. Jadi nanti kalau di generator yang dihubungkan adalah di rotornya. Nah, berdasarkan letaknya nanti untuk rangkaian eksitasi dibagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah untuk eksitasi yang terpisah. Di sini untuk eksitasi dari rotornya, ini rotor, ini stator. Ini rotor, ini stator. Di mana nanti untuk eksitasi rotor itu di sini menggunakan sumber DC dari luar generator. Dari mana? Dari listrik ya lain. Bisa dari mesin DC, bisa dari mesin AC yang disearahkan, bisa dari aki atau dari sumber listrik lainnya. Nah, di sini untuk eksitasinya pada umumnya generator itu menggunakan slip ring atau sikat atau brass. Nah, di sini dengan pengaturan sumber DC, maka tegangan dari generator, tegangannya apa ya? Ini VR, VS, dan VT, ini nanti dapat diatur berapa nilainya. Jadi nanti tegangan generator V di sini bergantung pada arus medan IF. Sampai di sini sudah bisa difahami ya, saya kira ya. Kita lanjutkan untuk sistem eksitasi yang kedua. Nah, sistem eksitasi yang kedua adalah sistem eksitasi yang kalau tadi terpisah sumbernya, kalau sekarang sumbernya dari dirinya sendiri. Jadi di sini perhatikan, generator akan menghasilkan tegangan RST. Nah, untuk eksitasinya di sini, maka eksitasi diambilkan dari sumber generator keluarannya. Untuk sistem yang seperti ini mestinya nanti ada eksitasi awal. Eksitasi awal ngambil dari baterai biasanya atau aki. Setelah generatornya muncul tegangan, maka selanjutnya akinya nanti dilepas. Digantikan oleh eksitasi dengan menggunakan sendiri tadi. Nah, karena di sini tegangan keluaran dari generator itu adalah tegangan AC, VAC, sehingga di sini dibutuhkan untuk rangkaian penyearah atau rectifier. Sehingga nanti di sini yang masuk ke dalam rangkaian eksitasi itu adalah DC.
Nah, dari DC nanti bisa diatur nanti nilainya ya untuk di sini supaya nanti bisa menghasilkan tegangan yang konstan. Nah, yang berikutnya adalah untuk sistem yang tanpa sikat. Jadi untuk generator era sekarang itu banyak menggunakan generator tanpa sikat. Jadi eksitasinya tanpa sikat. Berbeda dengan sistem eksitasi sebelum-sebelumnya. Itu yang menggunakan sikat. Jadi menggunakan komutator dan sikat arang. Nah, dengan adanya sikat maka terjadi percikan bunga api. Nah, percikan bunga api ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan di dalam keselamatan kerja di bidang pembangkit. Nah, oleh karena itu teknologi sekarang banyak menggunakan sistem eksitasi tanpa sikat atau dikenal dengan nama brushless system. Nah, caranya dengan apa untuk agar menjadi tanpa sikat ini ya? Maka di sini dibutuhkan adalah dari sistem AC ini disearahkan dengan menggunakan sistem DC. Baik yang sendiri maupun yang terpisah. Nah, dengan adanya komponen semikonduktor ini, maka proses eksitasi generator menjadi lebih efektif dan efisien. Sampai di sini bisa difahami ya. Kalau tadi awalnya teknologi awal generator sebelum tahun 1950-an itu banyak yang menggunakan eksitasinya terpisah maupun sendiri dengan menggunakan sikat. Nah, kalau sekarang ini sudah tidak menggunakan sikat lagi, yaitu menggunakan rangkaian rectifier. Nah, di dalam teknologi selanjutnya untuk proses eksitasi di sini dilengkapi dengan kontrol tegangan. Kenapa kok di sini dilengkapi dengan kontrol tegangan? Karena yang namanya tegangan keluaran dari generator itu fluktuatif. Jadi tegangan generator itu fluktuatif tergantung dari apa? Tergantung dari beban. Pada saat beban besar masuk, maka tegangan akan turun. Demikian juga sebaliknya, pada saat beban besar lepas, maka tegangan akan naik. Kalau tegangannya berubah, maka dia bisa lepas dari sinkron. Oleh karena itu harus dikontrol dengan AVR. Nah, AVR itu isinya apa? Nanti akan kita bahas dalemannya apa. Nah, di sini AVR fungsinya pertama untuk apa? Untuk eksitasi. Jadi di sini nanti untuk kontrol eksitasi sekaligus nanti di sini untuk kontrol tegangan dan juga untuk kontrol mVAR. Pada suatu saat mungkin generator diminta membangkitkan mVAR yang tinggi. Caranya bagaimana? Ya kalau dia disuruh membangkitkan mVAR yang tinggi maka dia harus membangkitkan mVAR. Nah, pada materi yang kemarin kita sudah membahas tentang kurva capability dari suatu generator. Di sini ada MV, di sini ada mVAR. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di sini mVAR-nya tinggi ya berarti nanti resikonya gimana? mW-nya turun. Ini kemampuannya dibatasi oleh grafik ini. Sehingga nanti kalau mVAR-nya tinggi ya mW-nya turun. Kenapa kok membangkitkan mVAR ya? Karena beban konsumen menghendaki mVAR. Sehingga nanti supaya mW-nya tinggi ya mVAR-nya harus rendah. Sehingga nanti PLN menerapkan penalti untuk KOSPI. Kalau konsumen KOSPI minimal berapa? 0,85. Karena nanti dengan KOSPI yang rendah mempengaruhi capability dari generator. Generator nanti MW-nya rendah. Sampai di sini bisa difahami ya untuk konsep dari AVR. Nah, sekarang kita bahas tentang voltage regulator. Voltage regulator itu merupakan salah satu subsistem dalam sistem pembangkit listrik. Fungsinya untuk apa? Yaitu menjaga agar tegangan generator pada kondisi yang konstan. Walaupun bebannya berubah-ubah. Bebannya naik turun tidak masalah, yang penting tegangan keluaran generator konstan. Nah, untuk itu dibutuhkan peralatan yang disebut sebagai AVR, yaitu Automatic Voltage Regulator. Ini pakai A.
Nah, di sini pengaturannya secara otomatis ya, melalui kontrol berbasis elektronik. Sehingga nanti dia mendeteksi ya, apabila beban naik ya maka dia harus mengatur supaya tegangannya naik juga ya, konstan ya. Apabila bebannya turun ya dia mempertahankan agar nanti tegangannya konstan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk wiring diagram dari AVR. Ini misalkan sebuah generator ya, di sini menghasilkan tegangan. Ini misalkan ini untuk hubungan bintang ya, sehingga di sini ada U, VW dan netralnya. Nah, di sini nanti AVR-nya kita bisa lihat. AVR-nya dia ngambil output dari keluaran generator. Dari sini nanti dia gunakan untuk menghasilkan pengaturan listrik ya, yang nanti disearahkan dengan rangkaian dioda maupun tiristor, sehingga nanti digunakan untuk mengatur eksitasi dari generator. Nah, dengan eksitasi generator ini dia akan menghasilkan tegangan yang konstan atau stabil. Nah, ini contoh beberapa produk dari Automatic Voltage Regulator atau AVR. Di sini ada beberapa komponen ya. Nanti akan kita bahas dalamannya isinya apa sih. Jadi pada intinya di AVR itu ya fungsinya untuk menjaga agar nilai tegangan itu konstan. Nah, ini beberapa untuk tampilan dari AVR ya. Ini contoh produk untuk AVR AS540 AVR ya. Yaitu untuk mengatur tegangan agar konstan ya. Nah, prinsip kerja dari AVR, kita lihat di sini prinsip kerjanya ya. Prinsip kerjanya nanti adalah mengatur arus eksitasi pada exciter. Jika tegangan output generator di bawah tegangan nominal, maka AVR akan memperbesar arus eksitasi. Sebaliknya, jika tegangan output generator melebihi dari tegangan nominal, maka AVR akan mengurangi arus eksitasi. Sehingga dengan demikian akan didapatkan tegangan yang selalu konstan. Jika terjadi tegangan output generator, itu akan distabilkan oleh AVR secara otomatis. Karena di sini nanti AVR dilengkapi dengan peralatan ya yang digunakan untuk membatasi penguat minimum maupun maksimum dari peralatan otomatis ini. Nah, kita lihat blok diagram dari AVR di sini ya. Jadi kita bisa lihat blok diagramnya ya. Di sini nanti ada eksitasi circuit breaker optional di sini ya, untuk circuit breaker ya nanti untuk pengaman ya. Di sini ada synchronous unit ya. Di sini ada breaker ya, di sini ada power supply ya, di sini ada power control driver, ada power control device-nya, ada overload detektornya, ada exciter-nya ya, lengkap, ada stability, ada amplifier, ada protection dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa lihat secara mendetail. Nah, secara sederhana kita bisa lihat di sini ada beberapa subkomponen yang ada di dalam rangkaian AVR ini ya. Ada CCC, ada 90R, ada 70E, ada MEL, ada AVR, ya, ada auto manual mixer, ada automatic field follower, ada thyristor amplifier, ya, dan lain sebagainya. Nah, komponen di dalam AVR itu apa aja? Ya, nah kita bisa lihat di sini komponennya ternyata ada banyak. Ya, yang pertama ada sensing circuit, ya. Dari namanya sensing berarti dia rangkaian untuk mensensor ya. Yang berikutnya ada comparative amplifier, amplifier penguat ya. Yang berikutnya ada amplifier circuit, ada automatic manual change over and mixer circuit, ada limited circuit, ada phase synchronizing circuit, ada thyristor firing circuit, ada damping circuit, ada unit thyristor, ada minimum excitasi limiter, ada automatic follower, dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam AVR. Nah, sekarang kita bahas mulai dari awal yaitu sensing circuit.
Sensing circuit itu merupakan suatu rangkaian yang fungsinya untuk mendeteksi tegangan keluaran dari generator. Jadi nanti dia ada sensor ya yang fungsinya untuk mendeteksi keluaran dari generator. Nah, tegangan generator diukur oleh rangkaian sensing circuit ya melalui PT. PT itu potential transformer. Dan melalui komponen 90R ya, di sini yang digunakan untuk mensensing ya tegangan keluarannya. Nah, tegangan keluaran dari 90R ini nanti yang diturunkan ya kemudian disearahkan dengan rangkaian dioda dan diratakan oleh rangkaian kapasitor dan resistor. Ini rangkaian untuk ripple-nya supaya nanti ripple-nya itu rendah. Nah, selanjutnya tegangan ini nanti akan diatur oleh VR, variabel resistan. Nah, di sini rangkaian sensing circuit itu harus mempunyai respon yang cepat. Karena apabila nanti lambat ya responnya, maka generator akan lepas dari sinkron. Nah, output tegangan respon itu berbanding lurus dengan output tegangan generator. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini tegangan sensornya dengan tegangan output generatornya itu harus linear, berbanding lurus. Yang kedua adalah comparative amplifier. Apa itu comparative amplifier? Yaitu rangkaian yang digunakan sebagai pembanding antara sensing circuit dengan setting voltage atau set point. Jadi nanti ada set point, ya tegangan keluarannya berapa untuk generator itu. Kalau yang tegangan rendah misalkan 380 volt. Kalau yang tegangan menengah misalkan 6 kV. Misalkan 10,5, 11,5, 18,5, 21,5, 23 volt dan kV ya kalau ini ya, ini kV. Dan lain sebagainya. Maka di sini ada set point. Nilai keluaran dari sensing voltage dengan set voltage itu tidak sama. Sehingga ada selisih atau perbedaan. Nah, selisih tegangan ini yang dinamakan sebagai error voltage atau tegangan errornya. Nilai perbedaan tegangan ini yang akan nanti dihilangkan. Dengan cara apa? Memasang VR, yaitu variabel resistor pada set voltage dan sensing voltage-nya. Jadi ini kontrol biasa, komparatif. Jadi membandingkan antara tegangan keluaran dengan set point. Nah, di sini untuk blok rangkaian dari amplifier circuit-nya ya. Di sini untuk comparative amplifier-nya di sini ya, membandingkan nilai ya antara tegangan keluaran dari generator dengan set point-nya. Amplifier circuit merupakan suatu komponen voltage regulator yang fungsinya adalah untuk memperbesar nilai tegangan keluaran dari keluaran comparative amplifier. Karena keluaran dari comparative amplifier itu masih kecil karena error ya. Error itu kan kecil sekali. Oleh karena itu perlu dikuatkan dengan menggunakan amplifier circuit. Kalau kita lihat di sini ada ya, ada D11, D12, D13, D14 ya. Itu maka kita harus di sini aliran arus dari D11, D12 dan R34 itu adalah rangkaian penguat utama atau penguat tingkat terendah. Nah, keluaran dari comparative amplifier ya dan keluaran dari over excitation limiter itu adalah berupa tegangan negatif. Sehingga nanti masuk pada rangkaian op-amp 201. Ini ya, rangkaian op-amp 201. Sehingga nanti ini adalah fungsinya untuk membalik ya. Ketika over excitation limiter atau minimum excitation limiter itu tidak beroperasi, maka keluaran dari comparative amplifier itu dikuatkan oleh OP21. Sehingga nanti dijumlahkan keluarannya ya dari damping circuit-nya di sini.
Nah, sedangkan OP4,1 adalah amplifier untuk balance meter ya, yang nanti hubungan antara tegangan dan tegangan keluaran dari OP201 dan OP401. Yang berikutnya adalah automatic change over dan mixer circuit ya. Rangkaian ini disusun secara auto manual ya, untuk memindahkan hubungan dalam sebuah rangkaian yang bertujuan untuk mengontrol tegangan pengaturan medan generator. Nah, auto manual change over dan mixer circuit pada operasi manual pengaturan tegangan itu dilakukan oleh komponen 70E ya, dan pada saat automatic manual change over itu beroperasi manual, maka AVR itu belum dapat beroperasi. Jadi nanti bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Apabila rangkaian pada kondisi auto, maka AVR dapat bekerja untuk mengatur besarnya arus dari medan generator. Yang berikutnya adalah limited circuit. Limited circuit merupakan komponen yang berfungsi untuk membatasi nilai tegangan. Nah, limited circuit itu untuk menentukan batas lebih dan kurang pada mekanisme eksitasi. Sehingga nanti tegangan outputnya itu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Nah, di sini dibutuhkan mekanisme untuk pembatasan misalkan dengan VR 10125 ya untuk pembatas lebih dan VR 126 untuk pembatas minimal. Sehingga nanti didapatkan tegangan yang sesuai dengan toleransinya. Yang berikutnya adalah phase synchronizing circuit. Intinya ini adalah unit thyristor yang digunakan untuk mengontrol tegangan output dari thyristor dengan menggunakan sinyal kontrol yang diberikan pada gerbang thyristor dengan cara mengubah besaran sudut sinyal pada gerbang thyristor. Nanti kita lihat untuk thyristornya seperti apa. Yang berikutnya adalah thyristor firing units ya. Di sini menggunakan SCR. SCR itu adalah silicon control rectifier. Ini simbol dari SCR. Silicon control rectifier. Nah, di sini nanti ada anoda, ada katoda, di sini ada gate. Nah, gate ini nanti yang untuk kontrol, untuk penyulutan. Nah, STR itu berfungsi sebagai apa? Saklar elektronik, yaitu bisa on off dengan cara nanti kontrol dengan menggunakan trigger atau pemicu atau penyulut. SCR dapat digunakan sebagai saklar elektronis untuk sumber masukan baik AC maupun DC. Di mana nanti rangkaian penyulut digunakan untuk meng-on-kan atau meng-off-kan dari SCR. Nah, kita bisa lihat ini adalah rangkaian SCR dengan sumber DC. Nah, ini adalah untuk men-trigger. Nah, ini contoh misalkan di sini adalah untuk tegangan outputnya seperti ini. Nanti dengan di-trigger pakai SCR nanti bisa dikontrol besar tegangannya seperti ini. Sehingga nanti SCR ini bisa dikontrol ya, sehingga menghasilkan tegangan yang sesuai. Ini adalah untuk thyristor firing circuit-nya untuk melakukan kontrol dari thyristornya, SCR-nya. Ini ada inputnya di sini, ini ada komparator, ini ada osilator untuk membangkitkan sinyal, sehingga nanti di sini menghasilkan output yang dapat untuk kontrol dari ini. Ini salah satu untuk kontrol thyristor firing circuit dengan menggunakan IC TCA 785. Nah, dengan adanya kontrol dengan IC TCA 785, maka di sini tegangan outputnya nanti bisa dikontrol. Ya, sehingga nanti bisa dihasilkan tegangan yang konstan. Yang berikutnya adalah damping circuit. Damping circuit itu akan memberikan sensor ya, besarnya penguatan tegangan dari AC exciter dan untuk diberikan ke amplifier circuit ya sebagai feedback ya pada terminal OP301. Ya, ini untuk yang tadi unit thyristornya. Ini untuk simbolnya, ini untuk konstruksinya.
Nah, selain T-restore itu juga nanti untuk rectifier kadang digunakan dioda. Kalau dioda tanpa gate ya. Untuk ini. Nah, untuk pengaman nanti digunakan fuse untuk memantau ya kinerja dari SCR ini ada trouble atau tidak. Pada bagian depan T-restore untuk tiap fase diberikan 2 fuse yang disusun secara paralel. Nah, ini untuk redundant ya. Agar nanti apabila terjadi masalah, karena SCR itu peralatan yang sangat riskan putus ya, sehingga perlu diproteksi dengan menggunakan fuse. Nah, ini untuk simbolnya. Ini yang atas itu anoda plus, yang bawah itu katoda. Di sini ada pulsa untuk kontrolnya. Sehingga nanti ini kontrol pulsanya misalkan seperti ini, maka di sini kita bisa lihat outputnya nanti seperti ini. Nah, dengan kita mengatur lebar luasan dari ini ya, dari gelombang ini kita nanti bisa menentukan besarnya nilai tegangannya. Ini sama dengan yang tadi ya. Kita bisa kontrol. Nah, untuk SCR biasanya dalam bentuk bridge ya, rangkaiannya seperti ini. Ini contoh SCR satu fase dalam bentuk bridge ya. Nah, ini aplikasinya di dalam sistem, pada sistem apa namanya AVR ya. Ini tadi ada rangkaian untuk SCR kontrolnya. Yang berikutnya adalah minimum excitation limiter atau MEL. Fungsinya untuk apa? Mencegah terjadinya output yang berlebihan pada generator. Dan adanya penambahan penguatan untuk meningkatkan tegangan terminal generator pada level konstan. Ya, perlu dibatasi agar nanti tidak terlalu tinggi tegangan keluarannya. Nah, rangkaian ini digunakan untuk mendeteksi operasional dari generator, yaitu mendeteksi keluaran tegangan dan arus pada generator. Rangkaian ini digunakan untuk membandingkan keluaran tegangan generator dengan eksitasi minimum yang telah disetting. Sehingga di sini memberikan batas sinyal pada rangkaian AVR apabila melebihi dari eksitasi minimum. Nah, output dari MEL ini nanti akan dikuatkan oleh amplifier. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah faktor tegangan dan current faktornya. Di sini nanti masuk akan dikuatkan oleh amplifier menuju ke AVR. Yang berikutnya adalah automatic follower. Nah, prinsip kerja dari alat ini adalah untuk melengkapi penguatan dengan pengaturan secara manual dengan menggunakan komponen 70E ini. Nah, untuk menyesuaikan pengoperasian generator dalam pembandingan fluktuasi dari tegangan terminal oleh sinyal error. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan tegangan pada generator. Nah, untuk operasi automatic follower itu dapat dilakukan pengaturan secara manual ya. Untuk ketepatan tingkatan eksitasi nanti yang telah disesuaikan. Sehingga nanti pegangan untuk menjaga kestabilan tegangan pada tegangan terhadap perubahan beban. Nah, automatic follower juga digunakan untuk mendeteksi keluaran generator ya, dari sinyal tegangan error dan pengoperasian otomatis manual adjuster dengan membuat nilai 0. Nah, rangkaian ini nanti untuk menaikkan sinyal dan menurunkan sinyal yang dikendalikan oleh komponen 70E ya, dengan memutar 70E untuk mengendalikan sinyal pada rangkaian. Yang berikutnya adalah ini untuk blok diagram dari automatic follower ya. Di sini kita bisa lihat amplifier circuit ya, nanti masuk discrimination circuit. Nah, ini nanti masuk untuk 70E ya, baik secara otomatis maupun manual. Nah, dari sini nanti muncul untuk amplifier circuit, di sini 70E juga, nanti di sini digabung. Saya kira itu ya untuk materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan eksitasi dan pengaturan tegangan pada generator.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.